padanannya adalah dengan hutan. Hewan yang berjalan lambat, ada hewan yang sangat ganas yaitu singa, ada pohon yang begitu kokoh dengan berbagai warna. Pendemikian kalimat belantika. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol yang diwakili oleh untuk nomor 3 Saudara Ali Rapli Sanjani. Ya, untuk dilepas dulu pitanya, tapi tidak. Ya, untuk dilepas dulu pitanya, tapi jangan dibuka dulu. Untuk membuka secara bersama-sama ke depan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hatur nuhun kepada DPD KNPI beserta jajaran kepengurusan dan juga teman-teman panitia. Salam hormat, salam baktos kepada PJ Bupati yang pada hari ini diwakili oleh Pak Kadispora, lalu juga ada Bu Camat, ada Ketua DPD KNPI, MPI, serta senior-senior dari seluruh OKP yang berhimpun di KNPI. Izin mungkin memperkenalkan diri lebih lanjut dan juga akan memaparkan visi misi yang akan saya bawa apabila terpilih menjadi Ketua DPD KNPI, melanjutkan tongkat estafet kepengurusan dari Kang Iip. Untuk visi misi yang akan saya sampaikan, saya memiliki niat untuk mewujudkan KNPI di Kabupaten Bandung Barat ini sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung pembangunan daerah, pemberdayaan pemuda, serta menjawab isu-isu strategis melalui sinergisitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya. Misi yang akan saya bawa itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang kedua, mendorong pemberdayaan dan kapasitas pemuda. Yang ketiga, menjawab isu-isu strategis yang ada di kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat. Yang keempat, mengoptimalkan implementasi Perda Kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat. Yang kelima, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Dan yang keenam adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dari organisasi DPD KNPI itu tersendiri. Sekian yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pengatur waktu, pengatur acara, pengurus DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya kurang kepada seluruh jajaran OKP yang sudah ikut berpartisipasi. Pada intinya saya turut berterima kasih dan senior dari DPD Provinsi juga hadir, Pak Budi, Pak Camat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lirapli Sanjani. Bu Camat, pilap Bu Camat, aduh gitu kan ya. Pada intinya saya sangat berterima kasih. Visi yang saya paparkan pada intinya mewujudkan KNPI Bandung Barat yang merenah. Apa kata arti merenah? Merangkul semua unsur kepemudaan, edukatif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Misi merangkul semua unsur kepemudaan baik kelompok maupun perorangan sehingga pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam kemajuan Kabupaten Bandung Barat. KNPI berperan memberikan pemahaman kepada pemuda pentingnya keterlibatan dalam proses sosial, politik, dan budaya. Keempat, bernama pemerintah mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan. Yang kelima, mewujudkan kondisi yang harmonis di masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Itu visi misi saya sebagai penutup. Kecintaan kami kepada Bandung Barat telah menuangkan dalam visi-visi yang merenah, merangkul unsur kepemudaan, edukatif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Dari aspirasi dari berbagai OKP kami
menangkap optimisme memandang masa depan yang menjadi semangat untuk terus melangkah. Dengan ini saya memberanikan diri untuk mengambil peran dan pembangunan generasi muda di Kabupaten Bandung Barat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Barat nomor urut 3 Saudara Ikram Rosadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang sudah menyediakan acara ini, melaksanakan acara ini. Yang terhormat Bapak PJ Bupati yang diwakili sama Bapak Kadispora. Di sini ada dari DPD KNPI Jawa Barat yang diwakili oleh Bendahara dan OKK. Di sini juga ada Teh Dita selaku jajaran DPD. Terima kasih kepada Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat dan MPI serta tamu undangan yang sudah diundang oleh para panitia. Izinkan saya membacakan visi dan misi bahwasanya di sini saya ingin lakukan dikala saya menjadi pimpinan di Kabupaten Bandung Barat, KNPI di Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama yaitu mengharmonis, berkarya nyata serta berperan dan membantu mewujudkan pemerintah daerah dalam membangun kepemudaan. Bagaimana? Sebenarnya kalau saya memaparkan sebuah program, apa yang akan saya lakukan ke depan dengan misi saya, intinya saya ingin bagaimana menyatukan, karena KNP ini adalah komite yang memang menaungi OKP-OKP yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan ini, saya ingin mendengar nanti di Musda, apa saja yang diharapkan oleh OKP dan DPK yang dinaungi oleh Kabupaten Bandung Barat. Karena apa? Karena kami ini kalau misalnya setelah menjadi pemimpin, bukan menjadi pemimpin dan raja, kita ini adalah pelayan yang harus bisa bagaimana melayani orang-orang yang kita naungi. Jadi kalau saya pribadi tidak akan panjang lebar apa yang memang harus saya lakukan, tidak, tetapi apa yang diharapkan oleh teman-teman OKP dan PK itu yang akan kita lakukan bersama, dan apapun yang kita harapkan akan bisa terrealisasi dikalaukan kita bersama. Karena tidak ada yang bisa melakukan mandiri, semua harus bersama-sama untuk membangun pemuda Kabupaten Bandung Barat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperlihatkan. Ya, nomor 4. Subtema ini tentang pemuda dan kepemimpinan masa depan. Ini untuk kandidat nomor 1. Jadi tadi Anda menyampaikan terkait di antaranya misinya itu adalah tentang isu strategis ya, isu strategis. Nah, saya ingin bertanya, isu strategis apa yang kira-kira perlu ditanggulangi atau tantangan atau isu strategis terkait dengan kepemimpinan masa depan. Satu itu. Yang kedua, bagaimana strategi peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi untuk politik pemuda. Jadi itu isu strategis yang terkait dengan kepemimpinan masa depan. Kemudian strategi peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi politik pemuda. Itu. Siap, baik. Izin Pak untuk menjawab. Jadi berkaitan dengan isu strategis per hari ini, mungkin karena selama 3 tahun saya terlibat di KNPI di bawah kepemimpinan kami Iit, itu saya berfokus kepada dunia pendidikan. Melihat per hari ini bahwa banyak sekali masyarakat di desa khususnya itu kesulitan untuk mengakses sekolah, Pak. Jadi harapan dari kami atau dari saya ketika nanti menjabat itu kami ingin berkolaborasi baik itu dengan Dispora ataupun dengan distrik serta beberapa dengan pihak swasta yang ada di Kabupaten Bandung Barat agar bisa memberikan beasiswa untuk masyarakat atau pemuda yang nantinya tentu dengan ketika pemuda ini bisa mengakses dunia pendidikan juga itu akan meningkatkan dari mulai SDM, Pak.
Itu yang mungkin saya akan coba dorong dan komunikasikan, karena apabila SDM per hari ini tidak bisa mengakses jenjang pendidikan yang layak, tentu mimpi besar Indonesia Emas pun akan sulit terjawab ataupun terlaksana selain isu kesehatan yaitu stunting. Per hari ini saya juga sebagai ketua umum di BPPI MAMS Pak di tingkat Jawa Barat, memang dana stimulan yang sangat bisa diharapkan oleh teman-teman di OKP itu dapat meningkatkan roda organisasi atau dinamika pada OKP itu tersendiri bisa berjalan. Jadinya dengan adanya stimulan yang layak bagi OKP per hari ini yang berhimpun di KNPI, itu akan memberikan ruang kepada OKP-OKP ini untuk membuat satu kegiatan di mana nantinya di dalamnya itu bisa mungkin sebagai FGD mengenai juga partisipasi politik yang tadi, karena kalau di organisasi saya Pak, ketika kita mendapatkan dana hibah ataupun stimulan itu kita gunakan kegiatan yaitu Dikpol. Dikpol ini di mana kita mengundang anggota-anggota dewan yang ada di Jawa Barat untuk kita jadikan sebagai narasumber berbicara terkait partai politik, bagaimana terkait tata kelola organisasi yang ada. Jadinya tentu dengan adanya dorongan ataupun perhatian dari pemerintah per hari ini, baik itu stimulan ataupun program, itu dapat dilaksanakan oleh teman-teman OKP dalam melakukan FGD ataupun diskusi-diskusi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, boleh diperlihatkan? Ya. Nomor pertanyaan 1 dengan subtema sejarah peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Pertanyaan akan diberikan oleh Wakasekjen DPP KNPI, Bung Khalid Nurjamil. 1908 lahir juga, 1928 Sumpah Pemuda, terus 1945 lahir. Itu adalah gerakan-gerakan pemuda, sejarah-sejarah pendobrak dan lain-lain. Nah setelah itu di 1966 waktu itu terjadi yang namanya peristiwa perubahan dari politik dari mulai Orde Lama ke Orde Baru, dan itu juga sejarah perkembangan pergerakan generasi muda, mahasiswa dan sebagainya. Nah, semenjak itu 71 ada peristiwa malapetaka bulan Januari waktu itu, ya salah satunya adalah gerakan-gerakan pemuda mahasiswa yang dimana penolak terhadap kebijakan Orde Baru. Dan di tahun 73 terjadilah yang namanya lahirlah KNPI di 23 Juli 1973. Nah, pertanyaan saya adalah dari gerakan-gerakan kepemudaan tadi dari aspek sejarah, apa yang menjadi bahan buat kita sebagai generasi penerus yang bisa dipelopori dari mereka? Apa-apa saja yang menjadi peninggalan-peninggalan mereka yang nanti akan menjadi bahan ketua ke depan untuk memimpin pemuda di Bandung Barat? Itu saja, terima kasih. Menjawab, ya pada intinya kita semua sudah tahu terkait gerakan-gerakan kepemudaan di Indonesia ini, gitu kan? Pada intinya kita sepakat, gitu kan? Tadi pertanyaan itu sangat menarik, gitu kan? Pada intinya gini, kan? Kata Bung Karno kan berbicara, gitu kan? Berbicara, berilah aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia ini. Maka itu, kan? Pemuda ini, itu kan harus hadir di depan masyarakat, harus hadir ada untuk masyarakat. Jangan sampai pemuda ini dilihat atau di sebelah matakan, kan? Oleh pada intinya, kan kita tahu gerakan-gerakan pemuda dari tahun ke tahun 1928, gitu kan, terkait zamannya kemerdekaan, Sumpah Pemuda, ada lagi terkait reformasi, kan? Itu yang kita harus ketahui dalam sejarah. Pada intinya, gitu kan. Kalau saya misalkan dari mengilas dari sejarah-sejarah ke belakang, itu pada intinya kita sebagai pemuda ini harus jadi pemuda pelopor, gitu kan? Harus jadi pemuda tangguh, harus jadi pemuda kuat, kan? Pada dasarnya benteng negara ini atau benteng daerah ini adalah garda terdepannya adalah pemuda, kan? Regenerasinya adalah pemuda yang harus kita diedukasi,
kan? Karena pada intinya sekilas gitu kan, yang tahu sekarang itu pemuda itu hampir 50% itu acuh terhadap gerakan-gerakan yang sejarah-sejarah kemarin yang menjadi nyata, yang menjadi poin utama, yang salah satunya garda terdepan itu adalah pemuda, gitu kan? Itu kan? Pada intinya KNPNI ini adalah salah satu wadah kan yang harus mengedukasi semua para pemuda agar bisa mendobrak apapun itu, dan yang harus kita pacu. Pada intinya banyak orang-orang pintar dari pemuda ini yang tidak bisa mengakses atau memberikan masukan atau memberikan apa, karena pada intinya keterkaitan akses atau keterbukaan terkait dari kepemudaan ini, itu kan itu. Calon nomor urut 3. Ya, nomor 2 dengan subtema Indeks Pembangunan Pemuda sebagai tolak ukur kemajuan pemuda saat ini. Sekali lagi, Indeks Pembangunan Pemuda sebagai tolak ukur kemajuan pemuda saat ini. Pertanyaan akan diberikan oleh Dr. Dada Abdullah MPD. Saya akan memberikan pertanyaan dengan subtema Indeks Pembangunan Pemuda sebagai tolak ukur kemajuan pemuda saat ini. Betul, ya. Oke, IPP KBB pada tahun 2023 berdasarkan KBB dalam angka, baik itu di dalam rancangan teknokratik RPJMD maupun di dalam KBB dalam angka, ini menunjukkan peningkatan di sektor pendidikan, akan tetapi stagnan di bidang partisipasi politik dan kewirausahaan. Menurut Anda, apakah IPP saat ini sudah cukup merepresentasikan kondisi real pemuda di daerah, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan, dan berikan solusi untuk menyelaraskan IPP dengan kebutuhan pemuda yang beragam? Terima kasih. Tentang IPP yang terdiri di desa saat ini, yang jadi pertanyaan dari Pak Darda, bahwasanya bagaimana solusi meningkatkan IPP saat ini. IPP ini terbagi 5, gitu kan? Ada tentang pendidikan, UMKM, kesejahteraan, gitu kan? Tenaga kerja dan segala rupa. Di sini bagaimana cara meningkatkannya itu dengan cara satu, kita harus bisa bersinergi dengan pemerintah. Tidak mungkin tidak bisa, kita tidak akan bisa sendiri untuk meningkatkan. Yang kedua dengan stakeholder luar. Contoh di sini kita terdiri ada Kadin, ada HIPMI, apapun itu bisa kita sinergikan untuk meningkatkan kapasitas pemuda yang ada di perdesaan. Karena mau nggak mau saat ini, apalagi yang dimunculkan oleh pemerintah Jawa Barat ataupun pusat tentang bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peternakan, pertanian, UMKM, itu harus kita realisasikan. Tapi tidak akan bisa terrealisasi tanpa dukungan dari pemerintah. Di sini kita harus bisa combine. Kita selaku Komite Pemuda Nasional Indonesia yang menaungi OKP, yang berbasis masyarakat, ada di setiap kecamatan, harus bisa didorong dan meminta bantuan pemerintah untuk meningkatkan. Karena kalau tanpa ada bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan IPM ini, kita juga tidak akan bisa, gitu kan? Tetap kita ini hanya penyalur dan pendengar aspirasi di KNPI. Tetap ujung tombak itu ada di 1, personal masyarakatnya, 2, pemerintah daerah. Mungkin segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.